Time value of money kalau di Indonesia kan artinya apa? Artinya apa? Time value of money kalau di Indonesia kan? Nilai waktu, Nilai waktu, nilai waktu atas uang, Bu. iya nilai waktu atas uang. Nah, saya mau kasih analogi dulu ya sebelum kita masuk ke pengertian. Jadi, misalnya nih, misalnya Julita deh. Julita pengen di tahun 2030 uangnya senilai 100 juta. Nah, berarti di tahun 2020 Julita ini harus invest berapa sih? Gitu. Jadi, kalau kalau ditarik mundur ke belakang, maka itu namanya present value. Ya, jadi Julita pengen punya uang di tahun 2030 senilai 100 juta. Maka tahun 2020 harus invest berapa? Itu berarti namanya present value ya. Nah, lalu kita mengenal lagi yang namanya future value. Jadi kayak namanya time value of money, otomatis kan di dalam waktu time itu kan ada saat ini ada masa datang ya. Nah, untuk saat apa? Untuk saat ini tadi analoginya kayak tadi. Tapi kalau untuk masa datang berarti tahun 2020 ini Julita Julita invest 50 juta. Maka berapa nilai Julita di tahun 2030 gitu ya. Kalau dari segi analogi, apakah paham semua teman-teman? Karena kalau analoginya nggak paham, ya sampai ke depannya juga nggak akan paham. Paham, Bu? Paham ya? Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung bilang ya. Jadi gini, teman-teman semua. eh Kalian tuh kan baru angkatan, kalian tuh semester 3 ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nantinya kalian akan dipisahkan ke dalam konsentrasi masing-masing. Dan kalian itu pada saat lulus nanti akan bersaing dengan eh, ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Atau kalian membangun bisnis gitu ya. Nah, berarti kan kalian mesti punya keunggulan nih. Ini saya di luar kuliah dulu ya, tapi saya mau bangkitin eh, semangat dulu teman-teman supaya ntar fokusnya lebih meningkat nih di mata kuliah ini. Karena tadi ada yang ngomong kalau bu manajemen keuangan susah karena hitung-hitungan. Iya benar ada hitung-hitungan di di materi kali ini ada hitung-hitungan. Saya pengen bangkitin motivasi kalian dulu. Jadi eh, nantinya, ini kalian sudah memiliki suatu keunggulan, yaitu kalian itu adalah mahasiswa dari universitas negeri. Tapi jangan lupa, universitas negeri itu saingannya, UNJ itu saingannya banyak banget. Banyak banget kampus-kampus yang dinilai lebih bonafit atau dinilai lebih lebih eh, hebat gitu dibandingkan dengan kampus kalian. Kalau dari saya boleh sharing sedikit ya, sebelum saya menjadi dosen, saya itu bekerja di perusahaan Jerman. Eh, Dan saat itu awalnya saya mau jadi guru ceritanya. Tapi eh karena satu dan lain hal, saya keterima di 4 sekolah internasional saat itu. Tapi sekolah internasional yang punya orang Indonesia. Dan ternyata saat itu tahun 2013 itu dari hasil apa kesepakatan gaji saya kurang cocok gitu ya. Bukannya pilih-pilih, tapi saya kan nanya pendapat orang tua. Saya udah pengen tanda tangan kontrak, tapi orang tua kurang setuju. Oke, karena saya tahu diri, saya harus bantu nih orang tua saya. Akhirnya saya beralih lah perusahaan, nyari-nyari. Dan ternyata Allah mengizinkan saya masuk ke eh, perusahaan Jerman itu, DHL Supply Chain. Awalnya saya tidak merasa yakin. Bahkan saya bilang sama orang tua saya, waktu itu ayah saya yang nemenin saya interview dari pagi sampai malam pulangnya, seharian itu. Saya bilang saya pasti nggak diterima karena lawan saya itu lulusan Singapura, lulusan UI, tapi mereka semua nggak lulus ternyata. Yang lulus malah saya. Saya juga kaget. Ternyata saya pada saat flashback lagi, sedikit lagi. Pada saat flashback lagi, oh ternyata mungkin gara-gara pertama IP saya, kedua organisasi saya, ketiga lomba-lomba gitu. Makanya jadi ini kalian semua nih terkait dengan IP yang relevan dengan mata kuliah belajar gitu kan dengan belajar sehari-hari akademik itu kan berarti IP ya. Kalau organisasi sama lomba itu kan choice kalian sendiri gitu ya. Tapi kalau akademik mau nggak mau kalian harus jalanin. Nah,
pada saat kalian menemukan materi yang menurut kalian sulit, langsung tanya ke dosennya dari awal. Jangan iya-iya aja, jangan merasa pura-pura ngerti, tapi sebenarnya nggak ngerti. Itu bahaya karena lambat laun materi akan terus ditambah sama dosen. Itu bisa bikin kalian muntah, bisa bikin kalian pusing, atau bikin kalian jadinya tidak tidak percaya diri gitu loh. Nah, makanya kalau misalnya dari awal kalian itu tidak paham, saya minta banget untuk teman-teman semua nih nantinya pada saat saya udah nggak mengajar, coba tolong dipraktikan gitu ke dosen-dosen lainnya, langsung ditanyakan, langsung diselesaikan. Kalau kalau malu nanya sama dosennya mungkin karena pertanyaan kalian kalian merasa pertanyaan kalian kurang bobot atau segala macam, padahal dosennya tidak merasa seperti itu, kalian bisa nanya ke teman kalian yang pintar, gitu. Jadi penting juga untuk berteman dengan teman yang pintar untuk mata kuliah tertentu, gitu. Ya, jadi tekan dulu tuh ketidakpahaman, jangan sampai menggunung seperti efek bola salju. Di awal bola salju itu bentuknya kecil. Saat digelindingkan ke bawah dia akan semakin besar. Alias ketidakpahamannya semakin besar gitu. Yang ujung-ujungnya akan berdampak pada IP kalian. Dan ujung-ujungnya akan berdampak juga pada nantinya gimana nasib kalian saat lulus dan bersaing dengan puluhan ribu atau ratusan ribu mahasiswa dari kampus-kampus lainnya. Gitu ya. Jadi sekian khutbah pada pagi untuk memberikan motivasi. Mumpung mumpung ini nih materinya masih awal-awal nih ya. Oke, kita lanjut masuk ke pengertian. Nah, tadi saat di judul saya bilang nih time value of money tuh ini ada investasi. Jadi sorry ini PPT saya banyak coret-coret. Saya orangnya suka coret-coret. Nah, jadi time value of money ini akan sangat berguna bila kalian ingin memutuskan untuk berinvestasi ya. Nah, pengertian time value of money. Nah, konsep time value of money berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Ya, jadi time value of money ini emang angkanya bisa berubah-ubah. Kenapa sekarang nilainya 20 juta tapi 10 tahun lagi jadi 30 juta ya karena ada bunga gitu ya. Nah, jadi tadi ya bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Nilai uang saat ini atau present value akan berbeda dengan nilai uang tersebut di waktu yang akan datang atau future value karena adanya faktor bunga. Suatu jumlah uang tertentu yang diterima waktu yang akan datang jika dinilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harus didiskon. Coba sebentar aja, sebentar. Izin teman-teman saya off cam dulu sebentar ya. Nah, tadi ya, jadi suatu jumlah uang tertentu yang diterima waktu yang akan datang, jika dinilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harus didiskon. Namanya diskon faktor. Contohnya apa? Misalnya, Julita tadi kan pengen punya duit nih, misalnya tahun 2025, senilai 25 juta. Maka berapa yang harus Julita investasikan di tahun 2020 misalnya? Maka ini namanya nih diskon nih. Jadi kan kalau kita belanja ke supermarket gitu ya atau ke mall gitu ya ada diskon gitu ya, itu kan pengurangan harga. Nah, begitu pun juga dengan ini nilainya jadi lebih rendah, senilai 20 juta. Nah, jadi nilai itu akan meningkat karena adanya bunga dan nilai itu akan menurun bila karena adanya inflasi. Sebaliknya, apabila suatu jumlah uang tertentu saat ini yang dinilai untuk waktu yang akan datang, maka jumlah uang tersebut harus digandakan atau dimajemukan. Itu yang namanya compound factor dengan tingkat bunga tertentu. Ya, jadi tadi kalau misalnya uangnya mau dinilai sekarang gitu ya, dengan jumlah uang tertentu yang akan kita terima di waktu yang akan datang, maka itu namanya diskon. Tapi kalau sebaliknya,
kita nerima uang dan kita ingin mendapatkan nilai uang tertentu di masa mendatang, maka itu namanya digandakan atau dimajemukan atau bahasa Inggrisnya compound. Sebagian besar keputusan keuangan selalu mempertimbangkan nilai waktu dari uang, sehingga ini bisa membuat kalian untuk memutuskan kira-kira kalian mau berinvestasi atau tidak ya. Atau misalnya ilmu ini juga bisa bermanfaat saat kalian untuk mau memutuskan untuk mengambil KPR, misalnya KPR rumah. Itu kan ada hitung-hitungannya, kalian bisa bandingkan antar bank. Kira-kira saya lebih lebih apa lebih apa lebih menguntungkan yang mana ya? Pakai bank apa ya gitu misalnya. Atau mau berdeposito. Saya mau deposito nih, saya mau lagi mikir mau di bank mana. Saya kumpulkan informasi, saya bandingkan dengan menghitung dengan cara ilmu dari time value of money ini. Nah, sampai situ apakah sudah paham teman-teman semua? Kalau belum paham, tolong tolong sampaikan. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Next ya. Nah, nilai uang yang akan datang atau namanya future value, ya, nilai masa depan. Future value merupakan suatu jumlah tertentu yang dicapai dari suatu nilai uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang apabila dimajemukan dengan suku bunga tertentu. Sebenarnya ini bahasanya ya yang mudah adalah ya jumlah tertentu yang dicapai dari nilai uang tertentu uh, apa dengan mempertimbangkan bunga di masa yang akan datang. Pemajemukan atau compounding merupakan proses perhitungan nilai akhir dari suatu pembayaran atau rangkaian pembayaran apabila digunakan bunga majemuk. Bunga sederhana, nih future value dengan bunga sederhana. Jadi bunga itu tuh ada banyak macam. Ada bunga sederhana, ada bunga majemuk. Nah, bunga sederhana ini adalah bunga yang dibayarkan atau dikenakan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya saja. Jadi bunga tersebut langsung aja dikalikan dengan jumlah tabungan atau pinjaman yang mau dilakukan. Nah, di sini ada rumusnya nih. Kalau jumlah bunga sederhana disebut SI ya. Terus pinjaman atau tabungan pokok kita sebut PO atau P0 ini. Lalu tingkat bunga per periode waktu dalam persentase ini kita sebut I atau interest. Jangka waktu ini kita sebut N. Nah, apa bunga sederhana tadi itu kalau kita menghitung bunga sederhana, maka pinjaman dikalikan dengan tingkat bunga dikali jangka waktu. Ini sorry, ini bukan jumlah bunga sederhana, tapi nilai dengan jumlah bunga sederhana. Nah, ini apa rumusnya tadi ya. Nah, kalau future value, rumusnya itu seperti ini. Jadi, P0 dikali 1 tambah interest kali N. Nah, jadi kan gini ya, ini saya mau kasih tahu kalian kenapa sih rumusnya future value seperti ini. Nah, tadi kan total nilai pinjaman atau itu kan atau tabungan pokok tambah total bunga kan sama dengan P0 tambah SI ya. Total nilai pinjaman atau tabungan pokok, ini tadi P0, ditambah dengan total bunga, itu berarti P0 tambah SI. Ya benar, ini jumlah bunga sederhana nih. SI ini jumlah bunganya. Jumlah bunga dengan menggunakan bunga sederhana, maka sama dengan pinjaman dikalikan dengan tingkat bunganya, lalu dikalikan dengan jangka waktu. Ya sederhananya kayak misalnya kalian mau minjem duit apa atau berinvestasi nabung 1 juta, dapat bunganya itu misalnya ya 10% atau 100.000,
Berarti nilai bunganya berapa? Maka 1 juta kali 100.000 kali 1 tahun gitu misalnya. Berarti 1 juta kali 10% kan? Kali 1 tahun. Nah, berarti SI-nya itu adalah 100.000 ya. 1 juta kali 10% kali 1 tahun, maka berarti SI-nya itu adalah 100.000. Nah, berarti cara menghitung future value dengan bunga sederhana gimana? Berarti SI, ini jumlah bunganya ditambah dengan pinjamannya. Nah, berarti kan PO tambah SI ya tadi ya. Nilai pinjamannya ditambah bunga. Maka kalau kita masukkan ke dalam penjabaran seperti ini, berarti PO ditambah PO kali I kali N. Berarti kan SI itu rumusnya PO kali I kali N. Berarti PO ditambah PO kali I kali N. Nah, dalam matematika, seperti ini nih, yang ini tuh masih bisa di eh, sederhanakan lagi nih yang ini. Jadi PO-nya kita keluarin, lalu kalau misalnya ada PO ditambah dengan ini seperti ini, kita tulisnya seperti ini. Jadi PO dikali 1 tambah I kali N. Jadi kalau ini kita sederhanakan kan berarti PO kali 1 sama dengan PO. Ditambah PO kali I kali N. Sehingga rumus akhirnya menjadi seperti ini. PO dikali 1 tambah I kali N. Terkait dengan rumus future value, ada yang belum paham nggak? Ibu, Ada yang saya belum paham? mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Itu siapa? Julita ya? Future value yang di sini kan bunga sederhana, Bu. Hmm, Kalau buat future value bunga majemuk, sama nggak, Bu, rumusnya, Bu? beda. Ntar ya, abis ini ya. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, berarti yang ini sudah paham semua? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Bu, tadi saya pengen nanya ini dikit, Bu. Iya, gimana Muhammad? Saya kurang paham mengenai yang maksud dari nilai waktu untuk uang tuh. Kayak saya masih bingung aja mengartikannya, Bu. Oke, sebenarnya ini gini sih, kayak uang yang sama, tapi kok nilainya bisa berbeda ya. Misalnya saat ini uangnya itu senilai dengan 10 juta, ya tahun 2023, 10 juta. Tapi kok kalau kita investasikan atau kita tabung di tahun 2030 kok bisa jadi 13 juta ya? Atau kok bisa jadi 15 juta ya? Gitu loh, Muhammad. Jadi beda waktunya, tapi nilainya itu jadi berubah gitu. Jadi beda waktu, beda nilai. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Tapi kalau misalnya uang kalian hanya kalian taruh dalam lemari kalian, tentunya nilai waktu uang ini tidak akan berlaku ya konsep ini. Ini hanya berlaku kalau kalian investasikan atau kalian saat mau meminjam atau kalian mau menabung gitu ya, Muhammad. Oke, ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Jadi konsep ini agak berbeda dengan ada lagi satu lagi namanya nilai waktu uang juga, tapi itu ngomongin soal kebalikannya yaitu inflasi. Jadi kayak eh, contohnya aja misalnya 100.000 zaman dulu tuh bisa beli apa ya? 100.000 zaman dulu mungkin bisa beli emas 1 gram gitu ya. Tapi saat ini kan nggak bisa gitu loh. Karena ada inflasi. Jadi itu membuat nilai uang jadi menurun. Nah, itu kan nggak kita pelajarin di rumus-rumusan yang ini. Gitu ya Muhammad. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, ini contohnya. Misalnya Pak Ali memiliki uang 80.000. Nah, berarti ini PO-nya nih ya, P0-nya. Yang ditabung di bank dengan bunga 10% atau interest I per tahun selama 10 tahun. Nah, 10 tahun ini adalah N-nya. Berapa jumlah uang Pak Ali pada akhir tahun ke-10? Nah, jadi caranya tadi kan FTN sama dengan ini ya, PO tambah SI atau FTN sama dengan PO kali 1 tambah I kali N yang ini ya. Maka PO-nya tadi berapa? 80.000 dikali 1 ditambah 10%. 10% itu sama dengan 0,1.
lalu dikalikan dengan 10. Nah, berarti 10 kali 0,1, 1 ditambah 1. Hasilnya 2. 2 kali 80.000. Berarti hasilnya adalah selama 10 tahun, uang Pak Ali menjadi 160.000. Yang tadinya 80.000 menjadi 160.000 karena ada bunga di dalamnya. Gitu ya. Sampai situ jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Ini kan masih mudah ya, karena masih tahunan. Nanti kalau misalnya, nanti ada slide yang membahas tentang kalau bulanan. Nah, kalau bulanan nanti dibagi dulu nih, si 10%-nya dibagi 12, ini menjadi 0,0083 gitu ya. Terus 10 tahun. Nah, itu setara dengan 120 bulan. Nanti itu ada, kita bahas nanti. Nah, ini contoh lainnya. Pak Ali memiliki uang 100.000, ditabung di bank dengan bunga 8% per tahun selama 5 tahun. Berarti kita masukin aja ke rumus. 100.000 dikalikan 1 tambah 8% atau 0,08 dikali 5. Berarti 100.000 dikali 1 tambah 0,4. Lalu 100.000 dikali 1,4. Nah, berarti hasilnya adalah 140.000. Sehingga uang Pak Ali 5 tahun lagi nilainya setara dengan 140.000. Nah, apabila pinjaman pokoknya tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi, tadi kan FVN sama dengan PO kali 1 tambah I kali N. Nah, 1 tambah I kali N ini ditaruh ke bawah, dibagi, jadi pembaginya si FVN. Karena kita pengen tahu nih nilai P0-nya berapa. Karena pinjaman pokoknya tidak kita tahu. Misalnya, apabila Bima menghasilkan dana sebesar 10.200 atas tabungannya selama 2 tahun, dengan tingkat bunga 1% per tahun, maka berapa nilai tabungan awal Bima? Nah, berarti 10.200 dibagi 1 tambah 0,1 kali 2. Nah, hasilnya 10.200 bagi 1 tambah 0,02, 10.200 bagi 1,02 sama dengan nilainya adalah 10.000. Berarti pinjaman awalnya atau pinjaman pokoknya tadi itu nilainya adalah 10.000 rupiah. Sampai situ jelas teman-teman semua? Jelas, Bu. Yang lain juga boleh komen ya, jangan Julita terus, jangan apa tadi, Sunan ya, siapa? Yang lain juga bisa komen. Nah, ini contoh lainnya. Jadi, nilai akhir dari sejumlah uang yang didepositkan selama 10 tahun dengan bunga 10% per tahun adalah 160.000. Berapa jumlah uang yang didepositkan tersebut? 160.000 dibagi 1 tambah 0,10 kali 10. Maka nilainya adalah 80.000. Jadi kalian tuh ya jangan sampai keliru dengan pernyataan dari soal. Ya, pernyataan di pertanyaan gitu ya. Jangan sampai keliru. Karena takutnya kalian kebingungan sendiri, ini maksudnya gimana ya? Saya harus pakai figure value atau percent value? Atau jangan-jangan ini figure value tapi yang ditanyakan adalah pinjaman pokoknya gitu. Dibaca baik-baik soalnya. Nah, ini adalah future value dengan bunga majemuk atau compound interest. Bunga majemuk menunjukkan bahwa bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman atau investasi ditambahkan terhadap pokok pinjaman secara berkala. Nah, hasilnya bunga yang dihasilkan dari pokok pinjaman akan dibungakan lagi bersama-sama dengan pokok pinjaman tersebut. Demikian seterusnya. Jadi bunga dibungain lagi gitu. Bunga atas bunga atau penggadaan inilah yang merupakan efek yang menghasilkan perbedaan yang dramatis antara bunga sederhana dan bunga majemuk. Contohnya gimana sih, Bu? Oke, kita langsung aja ke ini ya. Nah, kalau bunga sederhana itu kan P0 kali 1 tambah I kali N. Nah, kalau di bunga majemuk, kita split nih per tahun. Jadi ada FV tahun pertama, FV tahun kedua, FV tahun ketiga, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah tahun ke N. Nah, FV tahun pertama, cara ngitungnya ini P0 dikali 1 tambah I kali
kali 1 ya, karena tahun pertama kan, kali 1. Lalu FI kedua, nah FI kedua ini kita nggak pakai PN0 lagi, tapi kita gunakan angka di FI 1. Jadi FI 1 tambah 1 kali I. Sorry, kali 1 tambah I. Gitu. FI ketiga sama dengan FI 2 dikali 1 tambah I. FI 4 sama dengan FI 3 kali 1 tambah I. Gitu. Jelas gak teman-teman semua? Mau diulang? Boleh Bu diulang Bu? Oke, Hakim. Jadi, si bunga majemuk ini adalah kita membungakan bunganya gitu. Jadi kan nilai pokok pinjaman ini kan kita bungain, ya kan? Harusnya hasilnya udah dapet dong sekian. Tapi kalau di bunga majemuk itu nilai yang sudah dibungakan kita bungakan lagi. Nah, itu konsep dari bunga majemuk. Kenapa majemuk? Karena bunganya bertingkat-tingkat, berganda gitu. Nah, kalau rumus bunga sederhana kan kayak gini ya, sepakat ya teman-teman semua ya Hakim ya. P0 kali 1 tambah I kali N. Sepakat kan Hakim? Iya Bu. Nah, Yo, kalau di bunga majemuk, itu kita split per tahun. Misalnya, Hakim ingin menabung di Bank BNI, tapi akadnya itu adalah bunga majemuk, atau berdeposito selama 5 tahun misalnya, atau 10 tahun. Nah, maka ngitungnya itu nggak pakai cara ini lagi kalau pakai bahasa bunga majemuk, tapi dihitungnya dibagi per tahun-tahunnya. Ini saya mau ceritain logikanya dulu ya, tapi ntar ada rumus cepatnya, tenang aja. Nah, FI1 itu ngitungnya tetap sama kayak bunga sederhana. Jadi pokok pinjaman dikali 1 tambah I kali N. N-nya itu adalah 1 tahun ya, karena kita ngitungkan per tahun. Ya Hakim ya. Iya Bu. Nah, future value tahun kedua itu kita nggak nggunain lagi dari pokok pokok pinjaman kita atau pokok tabungan kita, tidak. Tapi kita menggunakan angka dari FI1, Hakim. Soalnya ini ya menggunakan dasarnya uang yang future Iya, value yang jadi pertama, bukan FI1-nya dasar ini. dikalikan 1 tambah I kali N gitu ya. Tapi N itu adalah 1 tahun, kan hitungnya per tahun tadi ya. Jadi kali 1. Oke oke paham Begitu Bu. pun juga dengan FI3, future value tahun ketiga. Maka kita menggunakan angka hasil dari future value tahun kedua dikali 1 tambah I. Begitu seterusnya. Jelas, Hakim? Jelas Bu. Sehingga future value tahun ketiga itu rumusnya adalah future value tahun ke-10, dari kan 10 tahun tuh deposito. Maka berarti future value tahun 9 dikali 1 tambah I. Oke, Bu kan kalau ngitung satu-satu itu kan lama banget, Bu. Capek dong kita. Nah, ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah ini. FIN sama dengan P0 kali 1 tambah I pangkat N. Bedanya gimana? Bedanya sederhana banget sih. Kayak FIN bunga sederhana hanya dikalikan N. Kalau FIN bunga majemuk dipangkatkan N. Jelas nggak teman-teman semua? Jelas, Bu. Oke, jelas Bu, jelas. Oke, Muhammad. Ya, jadi FVIN ini adalah future value interest factor dengan tingkat bunga I% untuk N period. Faktor bunga tersebut sama dengan I tambah I kali pangkat N. Contohnya, perbandingan si bunga sederhana dengan bunga majemuk. Nah, ini Pak Ali ya. Pak Ali menabung sebesar 100.000 bunga 8% per tahun selama 5 tahun. Nah, kalau dia pakai bunga sederhana, maka eh, apa? Ini ya caranya ya. Jadi 100.000 dikali 1 tambah I atau 8% dikali N. N itu 5. Maka berarti 100.000 kali 1 tambah 0,4 atau 1,4 dikali 100.000 sama dengan 140.000.
Cara panjangnya kayak gini, 100.000 tambah 0,08 kali 100.000 tambah 0,08 kali 100.000 tambah 0,08 kali 100.000 tambah 0,08 kali 100.000 sampai 5 kali. Jadi 0,08 kali 100.000-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5. Itu lalu tambahkan, jangan lupa tambahin dengan pokoknya dong. 100.000. Maka hasilnya adalah 140.000 itu, atau 100.000 tambah 8.000 kali 5. 8.000 itu adalah 100.000 kali 0,8. 0,08. Maka berarti 140.000. Itu kalau bunga sederhana. Ya, ini kan tahun ke-1 108.000, tahun kedua 8.000, tahun ketiga 8.000, tahun keempat 8.000, tahun kelima 8.000. Maka totalnya menjadi 140.000. Tapi kalau bunga majemuk, nih, tahun pertama nilai tabungannya Pak Ali itu 108.000. Tapi tahun kedua itu nilai tabungannya, nilai bunganya itu bukan 8.000 gitu. Melainkan menjadi ini 100, ini bukan bunganya tapi nilainya ya, nilai tabungannya jadi 116.640 karena ini jadi 108.000 ya ditambah 0,08 kali 108.000. Jadi kita nggak pakai lagi di tahun kedua ini pakai pakai bunga pakai nilai nilai dasar, kita tidak pakai lagi. Tahun kedua itu yang kita gunakan adalah nilai dari hasil dari tahun pertama dengan nilainya adalah 116.640. Tahun ketiga yang kita pakai adalah angka yang ini, 116.640 ini, ditambah 0,08 kali 116.640. Menjadi sekian. Tahun keempat pakainya sekian. Tahun kelima pakainya ini. Sehingga hasilnya di akhir tahun kelima menjadi 146.932,8. Rumus cepatnya, 100.000 dikali 1 tambah 0,08 pangkat 5. Hasilnya sama, 146.932,8. Gimana teman-teman, apakah jelas? Jelas, Bu. Oke, Hakim. Yang lain, Jelas Mentari banget, jelas? Bu. Oke, Jelas, Bu. Oke, good. Thank you, Raka dan teman-teman. Oke, sebentar. Bentar. Nah, nih contohnya lagi nih, future value dengan bunga majemuk. Pak Bejo ingin mendepositkan uang di Bank BRI sebesar 800.000. Tingkat bunga deposit itu 8% dan dimajemukkan setiap tahun. Jadi berapa uang Pak Bejo pada akhir tahun pertama, kedua, dan ketiga? Nah, nilai uang akhir tahun pertama 800.000 dikali 1 tambah 0,08 hasilnya adalah 864.000. Nilai uang tahun kedua 864.000 kali 1 tambah 0,08 sama dengan 933.120. Tahun ketiga 933.120 dikali 1 tambah 0,08 hasilnya adalah 1.007.770 rupiah. Gitu ya. Nah, ini kalau mau dibikin sebagai seperti tabel seperti ini ilustrasinya. Jadi tahun pertama ini jumlah awal, jumlah akhir. Jumlah akhir tahun pertama 864, jumlah akhir tahun kedua 933.120. Jumlah akhir tahun ketiga 1.007.770. Seperti ya, sama ya. Jadi kalau mau ngitung ini pakai rumus nih ya, berarti 100.000 dikali 1 tambah 0,08 pangkat 1. Ini untuk yang future value tahun pertama. Future value tahun kedua, kalau mau pakai rumus yang ini, yang di atas ini, berarti 100.000 kali 1 tambah 0,08 pangkat 2.
maka berarti sekian. Hasilnya nggak sama aja kok kayak tadi. Yang ini. Kalau soalnya sama. Nah, dalam prakteknya, pembayaran bunga bisa saja tidak dibayarkan sekali dalam 1 tahun. Bisa 2 kali, 4 kali, atau 12 kali alias tiap bulan. Maka nilai yang akan datang bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Jadi future value sama dengan P0 atau present value 0 atau nilai sekarang atau nilai pokok gitu ya. Dikalikan 1 tambah, tadi kan I ya. Nah, kalau misalnya eh, dihitungnya bunganya itu tiap bulan, maka kita bagi dulu nih periodenya jadi bulanan. Yang tadinya tahunan jadi bulanan. Maka kita bagi dengan frekuensi pembayaran bunga dalam 1 tahun. Misalnya setahun itu ada pembayaran 12 kali, alias sebulan sekali. Maka berarti I-nya dibagi dengan 12. Lalu pangkatnya nih ya, jangan lupa dikalikan juga. Kan tadinya kan kalau pakainya tahunan, maka N-nya ini kan sejumlah dengan nilai tahunnya. Misalnya 5 tahun atau 10 tahun, berarti N-nya 5 atau 10. Tapi kalau bayarnya bulanan, tadi ya I bagi 12 tadi, maka berarti eh, yang di sini pangkatnya itu adalah 12 dikali dengan 5 tahun. Gitu. Jadi 60 kali 60 gitu. Jelas nggak teman-teman semua? Lihat Gimana? contoh soalnya Apakah dulu kali jelas? ya, Bu. Kenapa? Lihat contoh soalnya dulu kali, kalau lihat rumusnya masih pusing. Oke. Ini ya contoh soalnya ya. Tuan Agung menabung di BCA sebesar Rp2.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun. Dan bunga dibayar 2 kali setahun. Bentar. Selama 3 tahun. Berapa jumlah tabungan pada akhir tahun ketiga? Nah, tadi dibilang kalau bunganya itu dibayar 2 kali setahun. Selama 3 tahun. Ini kayaknya saya ada salah nih. Harusnya 0,12-nya itu dibagi 2. Bentar ya. Saya edit dulu soalnya. Nah, ini ya. Jadi 2.000 nilai pokoknya dikalikan 1 ditambah 0,12. Nah, kan dibayar 3 kali setahun. Berarti kita bagi 3 dulu 0,12-nya. Lalu pangkatnya kita kalikan 3 dikali dengan N. N-nya itu kan 2 tahun ya. Berarti 3 kali 2. Nah, 0,12 bagi 3 itu berapa, Hakim? 0,04. Berarti 2.000 dikali 1 tambah 0,04 pangkat 6. Jelas gak, Hakim? Jelas-jelas, Bu. Oke, berarti kalau kita jabarin lagi, ini 1 tambah 0,04 kan 1,04 pangkat 6. Kita pangkatin dulu nih yang ini nih. 1,04 pangkat 6 hasilnya adalah 1,265. Lalu dikalikan dengan 2.000, maka hasilnya adalah 2.530,64. Itu kalau bunganya dibayarkan 3 kali setahun, selama 2 tahun. Ya, teman-teman semua. Oke, nah ini nilai sekarang. Tadi kan kita ngomongin soal future value ya, sampai lama gitu ya. Banyak contoh. Sekarang kita masuk ke present value. Ini merupakan besarnya jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode kemudian. Nah, ini rumusnya. Jadi,
Sebenarnya tinggal dibalik doang sih. Jadi kayak kalau rumusnya FV ini kan ya, ini kan misalnya yang bunga sederhana deh. Kan rumusnya seperti ini. Ya, PO dikali 1 tambah I kali N. Nah, PO-nya ini maksudnya adalah present value-nya gitu loh, atau jumlah pokoknya pada saat awal invest. Maka kalau kita mau ngitung, mau tahu berapa sih nilai cara rumusnya present value, ya maka yang ini yang di dalam tanda kurung tinggal dibagikan aja ke FV. Jadi FV dibagi 1 tambah I kali N. Sama dengan nilai dari present value. Ini bentuknya dari ya, terus kan udah ada di dalamnya kan. Nah, berarti ini rumusnya. Jadi FTN dibagi 1 tambah I kali N kalau bunga sederhana. Kalau bunga majemuk berarti FTN dibagi 1 tambah I pangkat N. Jelas teman-teman semua? Jelas, Bu. Oke, jadi tinggal dibalik aja. Jadi intinya gini, kalian cuma ngapalin satu rumus aja sebenarnya. Kalian nggak perlu terlalu pusing dengan banyak rumus. Kalaupun nggak hafal rumus ya kalian pakai cara manual juga bisa kayak yang tadi saya contohin. Nah, dibagi pas 1 bagi 1 tambah I pangkat N ini sebenarnya merupakan faktor riskonto sebagai kebalikan dari faktor bunga nilai banjebuk pada I% untuk periode N atau 1 tambah I pangkat N yang telah kita kenal dengan sebutan present value interest factor. I% sama dengan tahun ke N. Rumus ya, rumus varian soal ya. Contoh, berapa jumlah uang sekarang yang dapat berkembang 16 juta rupiah pada akhir tahun kelima dengan bunga 11%. Berapa jumlah uang sekarang? Nah, jadi ciri-cirinya itu tuh kalau misalnya kalian mau apa? eh mau berarti ini pakai present value nih gitu atau berapa jumlah nilai pokok gitu. Itu bahasanya kalau kalian harus pakai rumus present value yang dapat berkembang menjadi 16 juta pada akhir tahun kelima. Nah, berarti P0 sama dengan future value-nya nilainya adalah 16 juta ya. Berarti 16 juta dibagi 1 ditambah bunganya 11% atau 0,11 pangkat 5. Karena ini pakai bunga majemuk. Ya, harusnya ditambahin informasinya menggunakan bunga majemuk gitu. Menjadi present value-nya menjadi 9 juta 495.548,96. Ya, sehingga apabila kita menginginkan uang kita menjadi 16 juta pada 5 tahun yang akan datang, maka saat ini kita harus menanam uang sejumlah 9 juta sekian. Jelas semua? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Oke. Nah, ini kalau contoh kasusnya menggunakan tabel aja ya. Nah, sekarang kita masuk yang agak kompleks nih. Kalau tadi future value sama present value, semoga kalian sudah hatam. Tapi ada lagi nih yang menantang. Kalau kata si siapa? Si Saskia Aulia, iya Bu, kamu sebagai kalkulator saintifik gitu Bu. Nah iya, yang dipakainya di sini nih, di Annuity. Gak apa-apa kalau konsepnya paham, insya Allah ngerti. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Jadi gini, misalnya Saski itu nabung di BNI tiap bulan senilai 100.000 rupiah. Nah, itu namanya anuitas tuh, karena rutin Saski. Bulan ini 100, bulan depan 100, bulan depannya lagi 100, rutin tuh dia. Atau ada juga fitur auto debit. Jadi saat
rekeningnya Saski ini ada kiriman uang dari orang tua, otomatis langsung dipotong sama BNI-nya. Nah, akadnya dalam berapa tahun nih? Nah, terus nanti kan ada bunganya tuh di situ. Nah, berarti berarti Saski ini bisa dapat sekian gitu. Nah, cara ngitungnya nggak bisa dengan cara yang tadi, tapi harus pakai cara annuity ya. Kalau kalian setoran uangnya itu adalah jumlah yang sama dalam periode waktu tertentu gitu. Nah, anuitas ini ada dua macam, anuitas biasa atau ordinary annuity dan anuitas jatuh tempo. Kalau anuitas biasa atau anuitas tertunda merupakan anuitas dari suatu pembayaran yang dilakukan pada akhir periode untuk setiap periode tertentu. Itu kalau anuitas biasa. Kalau anuitas jatuh tempo adalah pembayaran yang dilakukan pada awal periode. Contohnya gini, misalnya si Saski itu setorannya maunya tiap kapan nih? Akhir bulan kah, tanggal 30 atau tanggal 31 kah, atau tanggal 1? Kalau misalnya di auto debit atau setorannya itu tiap akhir bulan, maka itu namanya adalah anuitas biasa. Tapi kalau maunya awal bulan, itu namanya anuitas jatuh tempo. Bu, kenapa sih kok ribet gitu? Kok ada dua? Ya iya, karena itu akan menentukan nanti nilai akhir investasi kalian atau tabungan kalian berapa. Contohnya gini ya, ini ya anuitas biasa ya. Anuitas biasa itu kan tadi dibayarnya di akhir periode. Contohnya kalau tahunan, berarti yang dibayar itu adalah bulan Desember kan, tiap bulan Desember. Misalnya ada mau nabung atau invest tahun 2020, lalu selama 3 tahun, ya. Kalau pakai anuitas biasa, maka setoran di awalnya itu adalah di bulan Desember 2020. Setoran kedua adalah Desember 2021 dan ketiga adalah Desember 2022. Gitu. Itu kita pengen dapat hasilnya di Desember 2022. Maka totalnya ini adalah 3 tahun sebenarnya ya. Jadi kan Desember 2020, 2021, 2022. Gitu. Kita ambilnya di Desember 2022 karena 3 tahun tadi. Tapi kalau annuity karena setorannya di awal tahun, maka selama 3 tahun tadi ya, kita setoran awal Januari 2020. Setoran kedua Januari 2021. Setoran ketiga Januari 2022. Kita ambil duitnya atau hasilnya adalah di Desember 2022. Sama-sama nih ngambilnya di Desember 2022 karena 3 tahun kan. Maka annuity ini otomatis nilainya akan lebih besar dibandingkan ordinary annuity. Karena seakan-akan seperti 4 tahun. Kan di awal Januari itu dia ngambilnya. Apa store-nya. Januari, 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 Desember, baru ditarik di Desember. Jadi seakan-akan seperti uh, apa 4 tahun gitu. Kalau di Desember 2022-nya setoran juga. Misalnya di setoran, habis itu ntar hasilnya ditarik di akhir. Langsung aja ke contoh kali ya, biar nggak pusing. Bentar. Saya mau ngasih pembandingan antara ordinary sama annuity dulu. Nah, ini kayaknya ya. Ini, jadi kalau ordinary itu kan pembayarannya di akhir ya. Kalau annuity itu kan pembayaran di awal. Annuity itu rumusnya kayak gini nih, yang ini, yang bawah. Annuity itu rumusnya yang bawah. Kelihatan nggak ya slide saya? Kelihatan, Bu. Oke. Kalau uh, ordinary annuity atau pembayaran di akhir, maka rumusnya yang atas. Tidak ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Di kolom paling pertama. Kalau annuity pembayaran di awal, maka dia tulisnya N doang. Tapi kalau di annuity maka udah langsung dikurangin N-1. Jadi, seakan-akan seperti
nilai ordinary annuity jadi lebih rendah dibandingkan annuity dulu ya. Pas lagi kita ngomongin soal future value annuity. Nah, anuitas nilai masa datang adalah sebagai nilai anuitas majemuk masa datang dengan pembayaran atau penerimaan periodik atau R. R itu adalah penerimaan periodiknya dan N sebagai jangka waktu anuitas. Jadi ada setoran dana dalam jumlah yang sama selama beberapa waktu atau disebut dengan pembayaran periodik atau penerimaan periodik. FVAN sama dengan penerimaan periodik dikalikan dengan jumlah dari nilai faktor bunga masa depan pada tingkat bunga I% untuk periode waktu 0 sampai dengan N-1. Kalau mau cepat, kalian jangan pakai kalkulator saintifik, kalian pakai Excel. Langsung dapat angkanya. Banyak caranya di Google, bisa cari. Future value ordinary annuity atau pembayaran di akhir periode. Nah, sebagai contoh, jika Anda merencanakan menabung sebesar Rp1.000 setiap akhir tahun selama 3 tahun dengan bunga 10% per tahun, berapa nilai tabungan pada akhir tahun ketiga? Nah, caranya adalah karena tadi kan 3 tahun ya, berarti R atau jumlah pembayaran periodik dikali 1 tambah I atau bunganya pangkat N min 1 ditambah R kali 1 tambah I pangkat N min 2 R kali 1 tambah I pangkat N min 3. Karena 3 tahun, jadi stop di angka 3. Cuma bedanya kalau kalian ngitungnya di Excel tadi ya, kalian nggak akan tahu nih cara-caranya. Biasanya kan dosen minta runutan cara kalau latihan tuh. Nah, kalau mau disederhanakan ya berarti R tanda kurung 1 tambah I pangkat N min 1 tambah 1 tambah I pangkat N min 2 tambah 1 tambah I pangkat N min 3. Ini ya keterangannya ya. Oke, kalau dimasukin ke rumus tadi, ini ya Rp1.000 setiap akhir tahun selama 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Maka R-nya ini 1.000, bunganya 10% atau 0,1. Periodenya tadi ya N-1, N-2, N-3. Berarti 3 min 1, 3 min 2, 3 min 3. 3 min 3 berarti 0 ya. Nah, berarti 1.000 kali 1,1 pangkat 2, 1,1 pangkat 1, 1,1 pangkat 0. Berarti 1.000 dikali 1,21 tambah 1,1 tambah 1. Jadi, berapapun yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya berapa? 1, Bu. 1. Ya, jadi hasilnya 1,21 tambah 1,1 tambah 1 hasilnya adalah 3,31. Tapi harus dibijak pakai batu. 3,31 kali 1.000 hasilnya adalah 3.010. Nah, digambarkan secara grafik sebagai berikut. Jadi tahun pertama Rp1.000. Future value ya. Bentar. Ini 1.000, 1.100, 1.210 ditotalkan menjadi 3.310. Nah, rumus lainnya, kalau kalian nggak mau pakai cara yang ini, kalian bisa pakai cara yang ini. Jadi R dikali 1 tambah I pangkat N min 1 dibagi I. R-nya itu 1.000, 1.000
dikali 1 tambah 0,1 pangkat 3. Berarti kan 3 tahun berarti 3, ininya dikurang 1 bagi 0,1. Hasilnya akan sama, 3.310. Jadi terserah kalian mau pakai rumus yang mana. Tadi yang ordinary annuity, sekarang yang annuity dulu. Bu, Ya, silakan Hakim, gimana? itu tadi yang rumus yang pertama itu yang pangkatnya kan N-1, N-2 itu sampai berapa, Bu ya? Ini tergantung N-nya. Kalau N-nya 3 berarti stop sampai di 3 doang. Kalau Oh, N-nya berarti 5 berarti sampai 5. Kalau N-nya 10 berarti kalian mesti ngitung sampai N-10. berarti N-nya sampai mengurangi dirinya sendiri gitu ya? Iya, Oh, I see. Oke, oke. Terima kasih, Bu. Dan itu benar-benar satu-satu ya, Bu? kalau mau pakai rumus yang ini ya satu-satu ngitungnya. Tapi kalau pakai cara cepat pakai yang ini aja. Oh, ya, Jadi Bu. R kali 1 tambah I pangkat 10 misalnya dikurang 1 bagi I. Ya Muhammad, Iya, Bu. Makasih, Bu. Maaf Ibu, saya mau nanya Ibu. silakan Julita. Berarti di future value ordinary annuity ini tuh pengenaannya bunga majemuk, tapi nabungnya di setiap tahun gitu, Bu. Iya betul. Oh, Pinter. oke. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, tadi ya, kalau ordinary annuity kan N-1 tuh ya, N-1, N-2, N-3 kalau 3 tahun. Nah, kalau annuity dulu itu N, N-1, dan N-2 saja kalau tahun. Ya, jadi jangan kebalik. Nah, maka nanti pada saat dimasukkan ke rumus, di sini N itu adalah 3, di sini 3 min 1, yang di sini 3 min 2. Itu kalau annuity dulu, karena pembayarannya di awal periode. Jadi yang membedakan hanya M-nya saja, rumusnya sama. Ordinary annuity sama annuity dulu. Ya, hasilnya 3.641. Kalau tadi di ordinary annuity 3.310, yang annuity dulu 3.641. Karena seakan-akan kayak nambah satu periode lagi. Karena kan dari Januari ke Desember itu kan hitungannya sebenarnya setahun ya. Jadi kayak nambah satu periode seakan-akan. Sampai annuity dulu apa paham? Sampai annuity apakah paham? Paham, Bu. Oke, Cukup paham, Bu. ya. Hmm. Kalau tadi future value annuity, sekarang kita masuk ke present value ordinary annuity sama annuity due. Nah, nilai sekarang dari suatu anuitas adalah nilai anuitas majemuk saat ini dengan pembayaran atau penerimaan periodik dan N sebagai jangka waktu anuitas. Ini tadi ada beberapa mahasiswa yang baru masuk. Saya yakin sih jadinya nanti agak rooming tuh. Nanti belajar mandiri aja ya atau cek di rekaman minta ke siapa? Saski ya, Saski ya. Iya, Bu. Nanti masukin drive rekaman. Iya. Kalau dulu saya punya dosen-dosen yang killer di UNJ tuh. Beliau masih ada gak ya? Saya nggak mau sebut nama deh, kasihan. Kayaknya masih ada soalnya. Jadi kalau udah telat, nggak bakal diizinin masuk. Telat pertengahan begini. Nah, ini present value dari annuity. Caranya R eh, apa? 1 dibagi, ini misalnya 3 tahun ya. 1 dibagi 1 tambah I pangkat N min 2. 1 dibagi 1 tambah I pangkat N min 1 tambah 1 bagi 1 tambah I pangkat N. Sebenarnya kalau annuity itu ya, kalau annuity itu sebenarnya lebih kepake di contoh kasus real ya itu yang future value ya. Kalau yang present value emang agak jarang. Nah, kalau rumus present value annuity itu ini R
pangkat 1 tambah 1 tambah I pangkat N-3 tambah 1 bagi 1 tambah I pangkat N-2 tambah 1 bagi 1 tambah I pangkat N-1. Itu kalau 3 tahun. Contohnya ini ya, kalau yang anuitas biasa atau ordinary annuity. Berarti 10 dimasukin aja rumus-rumusnya hasilnya jadi 2486,85. Kalau yang bentar. Di awal tahun dari 2 juta. FDN dibagi 1 tahun. Oh, ini 909. Jadi kan ditarik ya angkanya ya. Kita pengen tahu nilai sekarang dari Rp1.000 yang kita bayar di akhir tahun. Ordinary annuity kan akhir tahun ya. Maka berapa sih kalau tahun pertama? Tinggal ditarik aja, tinggal masukin rumus yang biasa. 99,09. Berarti FDN bagi 1 tambah I kali N. 1000 bagi 1,1, 909,09. Coba deh. Kalau ini dikali 2 berapa? Coba hitung deh. 0,1 kali 2. Sorry. 1,1. 1,2. 1000 bagi 1,2 berapa? 833 ya. Ya berarti nggak bisa pakai cara manual. Pakai rumus yang tadi. Nah, kalau tadi present value of ordinary annuity, sekarang annuity dulu 3 min 3, 3 min 2, 3 min 1. Jadi jangan sampai ketukar tuh rumusnya. Jadi 1000 kali 2,7354 menjadi 2735,54. Ini kan awal periodenya 1000 ya 1000. Akhir periodenya akhir akhir periode dari tahun pertama nilainya adalah 99,09 tadi. Sorry, ini awal tahun kedua. Awal tahun kedua itu setara dengan akhir tahun pertama ya. Kan nilainya segini. Udah deh, selesai materinya teman-teman semua. Belum nyampe 11.20 udah selesai itu. Nah, makanya gimana? Pusing kah atau paham kah? Bu, Gimana? kalau misal yang present value of annuity do itu dia pangkatnya sampai N-1 dong ya akhirnya. Oh, iya, iya, iya. Present value of apa? Annuity do ya? Nah, iya itu Iya, sampai N-1, betul. kalau yang ordinary Ordinary annuity sampai N. annuity sampai N. Oke, oke. Jadi N min, sebenarnya yang beda, depannya juga beda sih. Kalau ordinary annuity kan, misalnya 3 tahun nih, jadi 3 min 2, 3 min 1, 3 gitu ya. Jadi ini 1, 3 min 2 kan 1 ya. 1, pangkat 2, pangkat 3. Tapi kalau annuity dulu, itu pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Kan 3 min 3, 0. 3 kurang 2, 1. 3 kurang 1, 2. Jadi pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Gitu, Hakim. Oh, saya kira itu N-3 di awal sama N-2 di awal tuh nggak ada alasan ternyata karena itu ya. Karena di awal sama di akhir. Iya, Oke, 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 paham. Makasih, Bu. iya. Sama-sama. Gimana teman-teman semua? Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Kan nanti saya punya tugas buat kalian.
Coba saya cek, 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 cek. Eh, Zidan gimana Zidan? Wah, Bu, aman, Bu. Aman ya? Anggi? Aman. Oh, Anggi Naro tuh laki-laki ya? Sorry Anggi, saya kira perempuan. Maheswari? Perempuan pasti. Loh, mana orangnya? Maheswari gimana? Nggak ada suaranya Maheswari. Kalista? Udah, Bu. Paham ya? Iya, Bu. Siti? Tasliyah? Bu. Oke, aman kalau gitu. Berarti bisa lanjut latihan nih kalau gitu. Latihannya tetap 1 minggu deadline-nya. Saya kirimin ke siapa? Ke teman kamu ya, untuk apa PPT-nya di bawahnya di slide akhir PPT itu ada soalnya. Jadi di soalnya itu ada soal future value 4, present value ada 4 soal, sama ada mini case. Mini case-nya itu pakai annuity. Ada 1 present value annuity, satu lagi future value annuity. Tugas individu kan ya, Bu? Iya, tugas individu. Ntar saya kirimin. Pengumpulannya kira-kira di Teams juga atau mau di G Drive dulu, Bu? Oh, boleh deh di drive. G Drive aja ya? Iya, benar-benar. Ntar kasih link drive-nya ke saya ya. Jadi saya Iya. bisa koreksi. Oke. Jangan lupa Masih, kasih Bu. nama kalian di tugasnya. Pakai PDF aja ya. Formatnya format PDF. Iya, Bu. Itu tulis tangan kan, Bu? Jadi di-scan gitu ya? Bentar. Iya, boleh difoto, foto aja. Kalau pakai Word agak ribet ya nulis rumus-rumusnya. Tapi kalau mau kopas dari PPT saya untuk naruh rumus juga nggak masalah sih di Word. Saya Jadi, bebas mau Word atau mau tulis tangan. oh, oke, Bu. Baik. Masih ya, Bu? Ya. Oke, sama-sama. Kalau gitu bisa kita akhiri pertemuan pada hari ini. Saran saya sih,